Ikhlas atau tidak ikhlas membiarkan anak berjuang di negeri orang, itu sebuah pilihan. Jujur, saya tidak menginginkan anak saya sendirian di Hong Kong. Saya ingin bawa dia pulang ke Indonesia. Tapi anak saya tidak punya kelebihan di Indonesia. Dia punya kelebihan di Hong Kong. Karena itu saya mengizinkan dia bertarung dengan kehidupannya sendiri di luar negeri. Kadang saya sangat merasa sedih. Walaupun setiap hari saya bisa ngecek kamera, keadaan dia seperti apa dan bagaimana. Naluri seorang ibu saat melihat anak saya makan sendiri di depan kamera, saat dia bangun sendiri, jalan dan bekerja, naluri seorang ibu nggak ikhlas, tetap tidak ikhlas. Rasa sakit itu ada. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Mau tidak mau, suka tidak suka, anak saya harus berjuang sendiri. Benar nggak sih? Karena saya selalu mengingatkan pada Meme dan Koko bahwa papa mama itu ada saat ini. Tapi papa mama itu bisa pergi kapanpun. Dan kalian mau tidak mau, suka tidak suka, kalian akan hidup dengan cara kalian sendiri. Mama papa hanya menemanimu saat ini. Tapi suatu saat, jika salah satu di antara kami dipanggil duluan, kalian harus berjuang sendiri. Harus hidup sendiri. Silakan, kalian katakan apapun. Tidak ada seorang pun yang ikhlas. Anaknya kerja jauh, anaknya jauh di rantau. Saya menyadari itu, saya sangat, kalau sudah ngomong kayak gini, saya sangat sedih sekali bagaimana hati ibu saya membiarkan kedua anaknya merantau. Saya dan adik saya yang paling kecil. Kami berdua merantau di beda negara. Pasti ibu saya sangat khawatir. Tapi di balik kekhawatirannya, dia selalu berdoa. Hingga apa yang saya capai hari ini itu adalah berkat doa ibu saya. Jadi saya selalu bilang bahwa gak ada seorang ibu yang rela, ikhlas, membiarkan anaknya tersakiti dimanapun berada. Gak ada. Saya selalu mengatakan ini pada Meme. Mungkin kelihatannya ibu sangat kejam sekali. Tapi percayalah, nggak ada ibu yang akan memakan anaknya sendiri. Kecuali ibunya sudah ada putus otaknya satu. Jadi buat kalian yang punya anak-anak di luar sana, yang sedang merantau, belum ada kabar. Saya merasakan kesedihan itu. Saya yang setiap hari bisa melihat CCTV di rumah saya, bisa lihat CCTV di kamera kantor saya, pun merasakan luka. Jadi saya paham banget, tapi apa yang bisa kita lakukan dengan kekhawatiran kita? Kenapa saya selalu mengatakan, nah, Koko, jika kamu ingin menikah, menikahlah. Karena mama tidak bisa menemani dia selamanya. Kalau dulu Meme selalu bilang, nggak boleh, nggak boleh. Tapi apa? Suatu saat Meme juga punya pacar, suatu saat Meme akan menikah. Masa iya Kokonya nggak boleh menikah? Bener nggak sih? Jadi saya secara pribadi merasakan kesedihan seorang ibu. Saya merasakan luka seorang ibu saat anaknya merantau. Apalagi ibu saya ditinggal oleh kedua anaknya dan anaknya yang kedua meninggal dunia. Otomatis pukulan yang paling berat itu adalah ibu saya. Jadi dia memiliki tiga anak, yang dua anaknya merantau, yang satu meninggal dunia. Pasti ibu saya hancur lebur hatinya. Tapi ibu saya harus tetap berjuang mendoakan anak-anaknya. Benar nggak sih? Jadi memang itulah hidup. Itulah hidup. Semua hidup itu ada warna. Ada yang datang, ada yang pergi. Jadi saya selalu bilang, orang yang saya paling takuti adalah ibu saya. Saya masih ingat betapa jahatnya saya di waktu muda, betapa balelonya saya saat muda. Melihat ibu saya semakin hari semakin tua, saya merasa sangat bersalah sekali. Karena itu buat teman-teman yang saat ini punya hubungan yang kurang baik sama ibu, tolong kondisikan, datanglah meminta maaf sama ibumu. Karena tidak tahu berapa lama dia akan ada di sampingmu. Tidak tahu berapa lama apakah dia sanggup menunggu kepulanganmu dari rantau. Benar nggak sih?
Jadi saya punya prinsip doa ibu tembus ke langit ketujuh, menembus ruang dan waktu. Tidak ada yang bisa mengalahkan janji suci ibu, doa suci seorang ibu.